Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Bali G Academy akan terus menguliti, mengupas rekayasa yang terjadi di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 yang lalu ya. Kita harus tetap semangat karena ketidakadilan seperti ini ya, akibat rekayasa terhadap barang bukti digital ya, video CCTV di Cafe Olivier itu tidak boleh lagi terjadi ya. Ya, oke, pemirsa Bali G Academy. Ini ketika saya menonton ulang terus ya, menonton ulang gitu, saya perhatikan ya event-event krusial ya. Nah, ketika saya menonton itu, saya perhatikan ya, karena saya cukup sensitif bekerja di bidang image dan video digital ya, processing ini. Nah, saya perhatikan ada beberapa apa ya, sesuatu yang janggal gitu menurut saya terkait dengan kamera ya, kamera CCTV 3 dan kamera CCTV 15. Kamera CCTV 3 itu yang menangkap kejadian di apa koktail ya, bar koktail itu. Sebelumnya sudah kita sementara itu kamera 15 adalah dising, sedotan yang katanya dibuang di plastik itu gitu. Ada apa ya, yang janggal di situ. Nah, nanti kamera 15 ya, kalau ada waktu kita ini kita kupas, untuk kali ini kita kupas dulu misteri kamera CCTV 3 ini. Kamera CCTV 3 ini kan sudah direkayasa oleh Muhammad Noor Al-Azhar ya. Sesuai dengan poin 27 itu ukuran aslinya, ukuran frame-nya ya, dimensi frame-nya adalah 1920 1080. Sebelumnya sudah kita buat video ya, bagaimana dia melakukan downscaling menjadi 960 576 ya, sesuai dengan BAP dia itu kita dapat gitu ya. Coba kita ulang lagi nih. Nah, di BAP Muhammad Noor Al-Azhar itu kamera 3 itu di downscale ya menjadi 960 576 ini. Menjadi terus frame rate-nya juga dari 25 menjadi 10 ya ini ya. Nah, itu tetapi ada lagi tambahan yang janggal gitu ya. Pertanyaan di sini itu kamera 3 itu dia potong dari 1555 sampai 1718 begitu. Ada yang pasti ada sesuatu di sini. Kenapa 1718? 1718 adalah saat Mirna Salihin datang ke Cafe Olivier gitu loh. Jadi sengaja dipotong ya di menit ketika Mirna Salihin datang di Cafe Olivier ya. Jadi dari 1555 sampai 1718 itu sengaja dia potong. Nah, di sini kita sudah kupas ya, di bagian ini potongan ini ya, bagaimana dia memanipulasi pergerakan Jessica itu menoleh-noleh di apa itu ya, apanya kepalanya didistorsikan sehingga dia seperti menoleh ke meja 54 ya. Di situ sudah kita buat videonya gitu ya. Nah, pada potongan kamera 3 1555 sampai 1718 P4. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah 1718 itu? Di BAP Muhammad Nuala tidak ada keterangan apapun gitu setelah 1718 gitu. Tidak ada keterangan apapun dan tidak ada keterangan kejadian-kejadian krusial setelah 1718. Keterangan apapun pun tidak ada gitu ya. Tetapi kita akan lihat gitu loh. Pada saat saksi fakta nanti gitu. Saksi fakta Rasmiati ya, manajer apa namanya reservasi itu dihadirkan di persidangan pada tanggal 28 Juli 2016 ya. Bentar saya cari videonya ya. Nah, ini video di mana apa namanya Rasmiati dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan 28 Juli 2016. Kita perhatikan gitu. Karena tidak ada penggalan video setelah 1718 ya. Di apa? Tepat setelah Mirna Salihin datang itu tidak ada keterangan apapun tentang kejadian tersebut di BAP Muhammad Walazar maupun di BAP Christopher gitu. Tapi kita bisa lihat gitu. Kita intip pada saat
jaksa membuka folder CCTV 3 gitu ya. Kita intip, kita majukan pelan-pelan. Ini dia. Nah, ini dia buka, nah, kamera 3 dia buka ya. Setelah itu kita bisa perhatikan. Nah, ini. Jadi di dalam folder CCTV 3 pada saat Rasmiati ini, manajer reservasi itu dihadirkan, itu ada dua file video ya, potongan video ya. Kalau kita besarkan di sini. Nah, ini itu penggalan pertama adalah CH3 0535 1718 ya, tepat sebelum Mirna datang ya. Tetapi di sini potongan video atau file video kedua adalah CH03 17 18 18 45 ya, kalau nggak salah 1845 gitu. Jadi ada dua potongan gitu. Dan bisa Anda perhatikan gitu. Ya, potongan atau file video yang kedua ini adalah file video yang telah dilakukan grayscaling-nya. Mode atau di transcode dia menjadi format tidak RGB, tetapi keabuan gitu dalam terminologinya ya, grayscale gitu. Jadi tidak lagi tiga kanal red, green, blue, tetapi hanya dikonversi oleh Muhammad Nual Azhar itu ya tepat setelah Mirna datang 1718 sampai 1845, dikonversi dia menjadi video grayscale gitu, keabuan ya, rata dari ketiga kanal RGB menjadi satu kanal saja, satu kanal keabuan gitu ya. Jadi dari tiga kanal ya informasinya ada kanal red, green, blue menjadi kanal satu kanal saja, satu kanal intensitas keabuan. Nah, inilah. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa Muhammad Noel Azhar ya, manipulator itu dan Christopher Harimanrianto itu melakukannya gitu kan. Padahal seharusnya event itu penting gitu ya. Dua event penting yang saya analisa adalah pertama adalah ketika Devi Siagian itu membawa gelas ya atau botol sisa kopi yang diminum Mirna dari meja 54 ke bar koktail gitu. Harusnya kan bisa dianalisa warna dari sisa kopi Mirna daripada melakukan analisa warna ya ketika di meja 54 lewat kamera 7 yang jauh 12 meter, seharusnya warna itu bisa lebih dekat ditangkap lewat kamera 3 yang mengarah ke bar koktail gitu. Lebih dekat dia. Tetapi justru di situ diubah oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto itu menjadi keabuan. Jadi warna itu hilang gitu loh. Karena tidak lagi kanal itu red, green, blue, tetapi keabuan intensitasnya dari putih sampai hitam saja, dari hitam sampai putih saja, karena hanya satu kanal. Informasi warna itu hilang gitu sama sekali. Nah, inilah manipulasi yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto agar kita tidak bisa meminta. Oh, itu dia bilang, oh itu kamera CCTV-nya night mode gitu, mode night atau mode grayscale. Oh, tunggu dulu. Kok bisa mode grayscale itu tepat ketika Mirna Salihin datang? Itu loh. Kebetulan yang sempurna. Saya tidak percaya yang namanya kebetulan yang sempurna. Ini in purpose. Gitu loh. Ya. Kenapa? Tepat Mirna Salihin datang. Potongan video kedua itu langsung dikonvert dari RGB ya, video color video ya, video berwarna menjadi video keabuan. Nah, inilah. Terus kejadian penting yang kedua adalah eh, di kamera 3 juga harusnya ditangkap warna kulit wajah atau lengan Mirna Salihin ketika didorong menggunakan kursi roda. Tetapi justru di event tersebut ya kita tidak bisa kita tangkap warna kulit apakah biru, kebiruan atau kemerahan karena sudah
convert ya, dimanipulasi oleh Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ini menjadi keabuan gitu. Jadi informasi warna itu pun hilang. Dua kejadian event yang sangat krusial ya yang dimanipulasi. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan video lainnya. Nah, berikut adalah video kamera CCTV 3 yang masih berwarna ya. Di sini Muhammad Nur Al-Azhar ketika dihadirkan di persidangan tanggal 10 Agustus 2016 itu ya menunjukkan ini event ketika Jessica berada di sekitar eh, bar ya, koktail gitu, berwarna dia 16-17-57 yaitu di file CH03 1555 sampai 1718. Nah, ini masih berwarna dia, color video ya. Ketika Muhammad Nur Al-Azhar menampilkan ini. Nah, ini masih berwarna dia ya. Selanjutnya kita bandingkan. Bentar ya. Nah, ini adalah video yang ditampilkan dari part 2 ya, file video kedua dari kamera 3 yaitu CH03 1718 sampai 1845 ya, yang sengaja dilakukan konversi ke grayscale ya oleh Muhammad Al-Azhar tepat di 1718 kamera 3 tiba-tiba jadi grayscale gitu. Padahal ini informasi sangat penting tentang warna kopi, sisa warna kopi yang diminum oleh Mirna Salihin gitu loh, yang dibawa oleh Devi Siagian dari meja 54 ke koktail gitu ya. Coba kita perhatikanlah ini langsung menjadi grayscale itu bahaya sekali Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Bentar ya, saya putarkan nih. Tanya. Siapa? Itu saya. Ya, apa yang saya dapat ke depan bar lagi ya benar. Saya minta lagi gelas yang tadi. Mana gelas yang tadi? Saya mau cek lagi, pastikan. Oke, saya coba alurkan, coba dikoreksi kalau saya salah. Jadi setelah Anda dari pantry. Nah, itu di posisi ini sudah gelas ya dari kopi ya dituang ke apa yang dibawa dari meja 54 kan. Nah, pada persidangan itu tidak dijejak, saudara-saudara. Tiba-tiba dia sudah ada di meja sini gitu. Harusnya kan kalau perjalanan dari sini, ya, dari sini itu bisa dijejak warna kopi sisa dari yang diminum Birna. Tapi tiba-tiba sudah ada di sini gitu. Harusnya bisa dijejak warna kopi tersebut pada saat perjalanan dari sini atau dari sini kan gitu ya. Nah, inilah ya perjalanan itu kalau nggak salah itu dari sini harusnya dari titik sini ya. Nah, dari sini ya. Baru ke sini gitu. Tiba-tiba yang saya tonton itu sudah mereka potong lagi mungkin video itu. Jadi tiba-tiba sudah ada di sini. Apa itu? eh apa namanya? Gelas maupun botol dari sisa kopi tersebut gitu loh. Itulah mengerikannya apa namanya? Manipulasi yang dilakukan oleh Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Tepat 1718 ya kamera 3 itu bukan hanya diturunkan ya di downscaling menjadi 96576 tetapi dirusak lagi dengan membuatnya menjadi grayscale gitu. Menjadi keabuan. Jadi informasi warna dari gelas botol yang dibawa oleh Devi Siagian ini itu menjadi tidak bisa kita ekstrak gitu loh. Dan Christopher ketika melakukan perbandingan warna, ya itu di kamera 7 dan kamera 9 ketika Agustiono menyajikan, ya sebelum diminum dan sesudah diminum justru dari kamera 7 yang jauh 12 meter. Padahal kamera 3 harusnya lebih dekat gitu loh perbandingan warna kopi itu. Itulah apa namanya ya plot twist yang mereka lakukan. Misterinya sudah kita ungkap ini. Kenapa tiba-tiba kamera 3 itu apa namanya tiba-tiba dia keabuan gitu, grayscale gitu ya. Oh, ternyata dipotong Muhammad Al-Azhar di 1718, tepat Mirna Salim datang, baru itu setelah 1718 dia lakukan konversi dari color video menjadi grayscale video ya. Nah inilah apa dia ya perbuatan dari Muhammad Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto benar-benar lihai gitu untuk memanipulasi ya dengan karangan cerita. Jadi tim mereka itu memang
ada tim sutradara, penulis skenario, editor ya, belum lagi penggiring di luar ya, narasi ya, di luar persidangan seperti Roy Suryo dan lain-lain gitu ya, diperkuat oleh tim psikolog, kriminolog, saksi fakta, ya, jaksa yang sangat yakin, meyakinkan akhirnya sempurna apa mereka ya, manipulasi dan rekayasa mereka. Nah ini salah satu event yang saya bilang ya, motif Muhammad Noor Al-Azhar itu membuat video berwarna menjadi video grayscale. Itu salah satu event penting yang harusnya bisa kita ekstrak, yaitu warna kopi ketika dibawa oleh Depi Siegian dari meja 54 ke bar koktail ya. Informasi lainnya yang bisa hilang adalah warna wajah dan apa namanya? Warna wajah dan tangan ya dari Mirna Salim ketika dibawa menggunakan kursi roda. Harusnya itu bisa kita lihat apakah keabuan atau kemerahan, harusnya bisa kita ekstrak informasi tersebut, tetapi justru dihilangkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimandianto. Nah, video tersebut bisa kita lihat ketika jaksa mencecar Jessica di persidangannya tanggal 28 September 2016. Coba kita lihat bentar, saya cari dulu. Nah, inilah videonya ya ketika Jessica ditanyai ya, dicecar sebagai terdakwa oleh para jaksa ya. Ini yang penanyanya ini si jaksa Sandi Handika itu ya, yang kesopanan dan kesantunannya itu sangat dipertanyakan ya saat menanyai saksi ahli eh, dokter Pak Jaya ya. Nah, ini dia di 1727 ya, berarti dia di bagian yang grayscale ya, karena 1718 itu langsung di grayscale-kan ya, dibuat keabuan ya oleh Muhammad Anwar Azhar. 172742 maka dia keabuan. Video yang kedua, oke, bisa kita lihat di sini, kita geret. Nah seharusnya mulai dari titik ini ya sampai yang terdekat di sini harusnya bisa kita ekstrak warna kulit wajah maupun kulit tangan ya yang bisa terekspos di ini di CCTV ya dari Mirna Salihin. Tetapi justru ya dibuat keabuan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Jadi kita tidak bisa identitas apa RGB-nya dari warna setiap piksel yang ada di apa ya di kulit maupun di tangan ini, karena apakah kebiruan atau kemerahan kan begitu harusnya bisa di sini dia, tapi justru dihancurkan, dihilangkan informasi tersebut oleh Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Ini coba kita lihat kan, harusnya titik ini bisa kita lihat nih. Ini. Nah, bahkan lebih dekat ini ke kamera 3 ini kan. Ini. Nah, ini di sini. Malah lebih dekat ya untuk mengambil informasi warna, warna dari wajah ya, ya, warna dari wajah dan lengan dari Mirna Salihin. Harusnya di situ bisa didapatkan, tapi justru dihilangkan oleh Christopher Harimanrianto ini ya dan Muhammad Noor Al-Azhar. Itulah mereka jahat sekali ya, begitu loh. Nah, ya kan di sini juga. Nah, karena lengannya kan bisa diekstrak harusnya di sini ya. Tapi sayang sekali justru Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya menghancurkan informasi warna tersebut karena langsung diubah menjadi keabuan ya. Jadi satu kanal saja, kanal intensitas keabuan 0 sampai 255 saja nilai intensitasnya. Jadi sangat-sangat disayangkan, inilah rekayasa barbar ya oleh dua saksi ahli ya yang dikomandoi oleh Krisnamurti ya saat itu Direktur Reskrimum dan Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian. Bayangkan, inilah manipulasi yang sangat jahat. Informasi itu bukan justru dipertahankan tapi dibuang oleh dia
Tepat 17.18 Mirna Salihin datang. Kamera 3 langsung dikonversi dari RGB atau color video menjadi grayscale video. Jadi videonya hanya keabuan begitu ya. Intensitas apanya warnanya mulai dari gelap ya 0, hitam sampai putih saja, cuma itu saja, tidak ada hijau, kuning, biru segala macam, hilang gitu. Oke lah pemirsa ya, itulah misteri kamera 3 kenapa 17.18 tepat Mirna Salim datang itu. Kenapa dikonversi menjadi grayscale sudah kita jawab, oke? Selanjutnya kita akan lihat lagi ya, bagaimana kamera 15 ya yang mengarah ke sink itu ya untuk menjejak kemanakah pipet itu atau sedotan itu dibuang, itu juga di downscaling juga gitu loh dan diubah menjadi keabuan gitu loh. Itulah misterinya, justru dibuang oleh Muhammad Noel Azhar informasi RGB tersebut ya. Coba kalian tonton di apa video penuhnya di apa ya di YouTube. Kalian akan bisa mencari tahu kenapa titik-titik ini grayscale ya diubah keabuannya. Oke, sekian dulu pemirsa dari Bailige Academy ya di tepian Danau Toba yang indah kita pejuang keadilan tetap semangat setiap hari. Horas!